Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi sebelum kita memulai video kali ini, seperti biasa, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu guru bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan ketika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber, kami akan segera mengadakan giveaway di channel ini. Baik Bapak Ibu guru, pada video kali ini kami ada informasi terbaru terkait guru peserta P3K tahap ketiga. Cek segera edaran penting Kemendikbud ya untuk guru-guru di Indonesia. Dan menurut pribadi kami juga, ini terkhusus juga sih sebenarnya untuk guru peserta P3K tahap ketiga, karena ada data yang harus disinkronkan ya. Ada data yang harus disinkronkan Bapak Ibu ya. Tentunya ini penting juga, bukan hanya untuk guru ASN dan guru honorer, tetapi juga ini berguna untuk guru peserta P3K tahap yang ketiga. Jadi ada semacam data yang wajib untuk Bapak Ibu sinkronkan agar valid. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung to the point ke informasinya. Jadi di sini ada artikel yang membahas terkait cek segera berikut surat edaran Kemendikbud untuk P3K guru tahap ketiga tahun 2022, sinkronkan data ini sekarang. Sebenarnya edaran Kemendikbud itu tidak secara khusus disampaikan kepada guru P3K tahap yang ketiga, tetapi mungkin maksud dan tujuan dari artikel ini menuliskan seperti ini, atau penulis artikel ini menuliskan seperti ini, agar rekan-rekan guru yang masuk dalam kategori calon peserta tahap ketiga juga memperhatikan surat edaran ini agar nantinya data Bapak Ibu itu tidak bermasalah. Seperti itu maksud mungkin dari penulis artikel ini Bapak Ibu ya. Oke, kita coba cek kebenaran informasinya. Di sini dikatakan ya bahwasanya Kemendikbud resmi mengeluarkan surat edaran terbaru untuk menyambut pelaksanaan seleksi P3K guru tahap ketiga tahun ini. Pelaksanaan seleksi P3K guru tahap ketiga diketahui sebentar lagi akan memasuki proses pendaftaran untuk para pendaftar. Jadi untuk para pendaftar perlu mencermati surat edaran yang dikeluarkan Kemendikbud pada tanggal 12 Mei 2022. Jadi ada surat edaran dari Kemendikbud tanggal 12 Mei 2022, dan di dalam surat edaran itu tidak sama sekali tidak membahas terkait guru P3K, tapi membahas secara umum Bapak Ibu ya. Ini membahas secara umum untuk semua guru, siswa dan tendik agar memutakhirkan data NIK di residu NIK di Verpal NUPTK. Jadi sedikit saya koreksi di judul berita ini. Surat edaran terbaru untuk menyambut seleksi P3K guru tahap ketiga itu tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ini membahas secara umum surat edaran tertanggal 12 Mei tahun 2022. Tetapi artikel ini juga tidak ada salahnya Bapak Ibu ya, karena tetap terkait dengan data guru honorer yang akan ikut di seleksi P3K tahap yang ketiga ini. Sehingga tentunya data NIK Bapak Ibu guru yang akan mengikuti P3K itu perlu juga disinkronkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di informasinya. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya salah satu hal yang harus dicermati dalam surat edaran tersebut adalah terkait dengan data yang harus disinkronkan ya. Data yang harus disinkronkan sebelum mengikuti seleksi P3K guru tahap ketiga ya. Di sini ada benarnya Bapak Ibu ya. Kemudian surat edaran tersebut bernomor 1023C6 PM 0104/2022 tentang edaran perbaikan NIK pada satuan pendidikan dikeluarkan tanggal 12 Mei dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat di seluruh Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu surat edarannya itu terkait perbaikan NIK ya, dan dikatakan perbaikan NIK, jadi ini berkaitan juga dengan data guru seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Itu yang wajib teman-teman pahami ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya.
lihat jadwal tahap 3 di link guru P3K kemdikbud.co.id. Jadi untuk jadwal tahap ketiga itu sendiri nantinya itu bisa kita cek di link guru ppk.kemdikbud.co.id, atau Bapak Ibu bisa langsung cek di laman sscsnbkn.co.id. Namun untuk sampai saat ini belum bisa dicek Bapak Ibu ya, karena jadwalnya memang belum rilis seperti itu ya. Nah, terkait dengan surat edaran tentang perbaikan NIK tersebut, itu dirasa cukup penting Bapak Ibu ya diketahui oleh seluruh calon pendaftar P3K guru, sebab berkaitan langsung dengan sistem yang ada di SSCASN. Nah, saya sependapat di sini ya, bahwasanya surat edaran ini penting Bapak Ibu ya, karena nantinya akan berkaitan langsung dengan sistem yang ada di SSCASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, surat edaran terbaru dari Kemendikbud itu rupanya sebagai tindak lanjut dari surat Pusat Data dan Teknologi Informasi nomor sekini 146-J1-DS0001/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2022 tentang residu NIK pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Jadi intinya surat ini itu berkaitan dengan NIK, bukan saja NIK-nya guru, tetapi berkaitan juga dengan NIK tenaga kependidikan dan peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu di informasi berikutnya. Dengan demikian, dengan adanya surat edaran tersebut, Dinas Pendidikan kemudian menghimbau kepada satuan pendidikan agar segera melakukan perbaikan data. Nah, di sini ada 3 perbaikan data yang perlu Bapak Ibu guru perhatikan, terutama ini yang akan mengikuti seleksi P3K. Yang pertama adalah perbaikan data tersebut bisa dilakukan melalui 3 cara. Itu untuk peserta didik, itu di laman verpalpd.kemdikbud.co.id. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu diperbaiki di verpalptk.data.kemdikbud.co.id. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita perbaiki di situ. Jadi teman-teman harus bisa pahami ya. Selanjutnya, untuk bisa melihat data yang telah diperbaiki dan sudah valid atau belum, maka bisa cek dengan cara berikut. Nah, misalkan data Bapak Ibu guru itu sudah diperbaiki di Verpal PTK, bagaimana cara mengeceknya secara mandiri? Caranya adalah Bapak Ibu silakan masuk ke laman gtk.belajar.kemdikbud.co.id dan login di akun SIM PKB Bapak Ibu. Setelah itu login dengan menggunakan surel dan password, atau langsung masuk menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu guru sekalian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian cari fitur cek validasi data Pusdatin. Nah, Bapak Ibu bisa langsung cari fitur cek validasi data Pusdatin. Jika NIK sudah tercentang, maka dinyatakan sinkron dengan Pusdatin. Saya ulangi, jika data NIK Bapak Ibu sudah tercentang, maka dinyatakan sinkron dengan Pusdatin. Kemudian poin ketiga, jika data tidak valid, maka bisa menghubungi Pusdatin Kemdikbudristek kembali untuk mengurus. Data nomor induk kependudukan NIK harus benar-benar sinkron Bapak Ibu ya dengan akun SSCASN, Dukcapil dan Dapodik untuk bisa mengikuti seleksi P3K guru tahap yang ketiga tahun 2022, dan juga penting untuk seleksi P3K formasi terbaru tahun 2022. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian di sini perlu diketahui bahwa selain NIK ada juga beberapa data yang harus sinkron. Yang pertama itu nomor KK, itu wajib sinkron juga, nama lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir. Ini sebaiknya divalidkan juga Bapak Ibu ya, pastikan memang valid. Mulai dari nomor KK, nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir. Demikian penjelasan tentang surat edaran terbaru Kemendikbud, semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu guru, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.